Beberapa hari yang lalu, saya sempat main ke offline store buat nyari HP untuk saudara saya. Ternyata nyari HP yang beneran worth it di budget 2 sampai maksimal 3 juta susah banget untuk sekarang. Emang sih, akhir Mei 2026 kemarin baru aja rilis Infinix Hot 70 di harga 2 jutaan. Speknya cukup oke lah, tapi tetap aja bikin bimbang kalau harus beli Android entry level yang experience-nya pasti gitu-gitu aja. Nah, ceritanya jadi beda pas saya mampir ke counter iPhone bekas. Awalnya saya mikir, iPhone 15 pasti nih yang bakal jadi primadona sampai kehabisan stok. Tapi nyatanya saya dikagetkan. Primadonanya justru jatuh ke HP keluaran tahun 2018. Yes, iPhone XR. Pas saya cek harga pasarannya emang beneran di 2 jutaan loh. Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Di video kali ini kita akan bahas kenapa HP setua ini malah seolah dipaksa worth it oleh keadaan dan sukses bikin orang rela ninggalin Android baru. Tonton sampai habis ya, karena di akhir video nanti saya bakal bongkar 3 alasan fatal kenapa beli HP ini untuk HP utama bisa jadi penyesalan terbesar untuk kalian. Yuk kita bahas. Biar fair, kita absen dulu spesifikasinya. iPhone XR ini rilis tanggal 12 September 2018. Bodinya perpaduan glass front and back dengan aluminium frame yang sudah tersertifikasi IP67. Layarnya menggunakan Liquid Retina IPS LCD berukuran 6,1 inch dengan tingkat kecerahannya di 625 nits. Di sektor fotografi ada kamera depan 7 megapiksel dan satu kamera utama 12 megapiksel. Otaknya dipersenjatai chipset Apple A12 Bionic fabrikasi 7 nanometer yang nyatanya masih jalan di iOS 18. Storage-nya sistem pembacaan memori NVMe. Untuk menopang dayanya ada baterai 2942 mAh dengan pengecasan 15 watt plus wireless charging. Fitur pelengkapnya udah ada NFC, Bluetooth 5.0, sampai sensor biometric Face ID yang lengkap dengan accelerometer, gyro, proximity, kompas, dan juga barometer. Nah, ini yang bikin HP ini laris manis di 2026 ini. Harga pasaran iPhone XR varian 364 ada di harga 2,7 juta. Yang 3128 ada di 3250 dan varian 3256 ada di 3,5 juta. Harga ini tuh bener-bener head to head sama pasar Android entry level keluaran terbaru. Kalau untuk link pembeliannya saya nanti akan coba untuk kasih ke kalian ya. Tapi kalau emang nggak ada, nanti saya akan kasih link aksesoris yang bisa menunjang kebutuhan iPhone XR di tahun 2026 ini. Kalian cek aja di pojok kiri bawah. Kalau soal audio, berhubung HP ini pada zamannya itu juga termasuk bukan HP yang murah. Dan Apple pasti punya standar juga kan. Jadi speaker dari HP ini tentu udah ada stereo. Dan menurut kami kualitas suaranya juga masih enak sih di tahun ini. Tapi ya kalau itu kalian dapat unit yang bagus. Ini sedikit saya spill aja nih untuk kualitas speakernya. Dan pastiin kalian pakai TWS atau speaker terbaik kalian juga ya. Nanti aja kita selesaiin dulu. Tapi kayaknya anak-anak lagi pada meeting deh. Terusnya meeting di mana? Gak tahu tadi kafe apa sebutannya. Lalu pertanyaannya, setelah riset sana sini, kenapa orang ngerasa dipaksa worth it milih XR ketimbang Android baru di harga yang sama? Alasan yang pertama, kameranya. Walaupun kita harus terima nasib cuma dikasih satu lensa 12 MP yang secara detail udah mulai kurang, tapi stabilitas videonya itu loh, dari iPhone XR ini masih jauh lebih mulus dibandingkan dengan Android baru kelas 2 jutaan. Buat kalian yang butuh HP buat update keseharian, hasil kameranya ini masih bener-bener sosmed abis. Daripada penasaran gimana hasilnya, ini saya contohin beberapa jepretan dari iPhone XR ini. Oke guys, sekarang kita cobain untuk perekaman video dari iPhone XR. Kita set resolusinya di 4K 60 fps. Gimana menurut kalian untuk hasilnya?
Walaupun untuk detailnya memang sekarang ini kurang, cuma dari segi kestabilan ya HP ini masih bisa dibilang bagus, mengingat harganya yang sudah murah. Gimana menurut kalian? Coba komen di kolom komentar ya. Sekarang masuk ke foto siang hari. Untuk kamera utamanya, jujur nih, kalau pendapat pribadi saya udah kurang sih. Dan kalau emang mau foto detail udah kurang juga sebenarnya. Tapi ya emang nggak bisa dibohongi, untuk separasi warna yang dihasilkan dari XR ini masih bisa banget diandelin. Lihat aja dynamic range langitnya, masih oke banget kan? Lanjut ke kondisi malam hari. Hasilnya udah penuh dengan noise kalau dibandingkan dengan kamera zaman sekarang. Tetap aja, lihat bagian yang terkena lampu. Hasil foto dari XR ini masih bisa banget bersaing. Cuma ya perlu tambahan lighting aja sebenarnya kan. Terakhir buat kalian kaum sosmed, ini hasil selfie-nya. Coba perhatikan detail kulit wajah saya. Lagi-lagi permasalahannya hanya di bagian low light aja sih menurut saya. Karena noise-nya emang kerasa. Tapi selagi cahaya di sekitar mendukung, HP ini bisa banget menunjukkan kelasnya. Oke guys, dan kita cek untuk perekaman video iPhone XR di malam hari. Ini masih dekat sama lampu, kita coba geser ke sana. Menurut kalian kayak gimana untuk hasilnya? Dari jitternya, kestabilannya, apakah bagus? Untuk handle noise-nya, apakah juga bagus? Kalian drop pendapat kalian sendiri di kolom komentar, oke? Lanjut ke alasan yang kedua. Performanya ini nggak malu-maluin. Pas saya coba running aplikasi, rasanya masih beneran mulus loh. Memang kadang-kadang tuh ada lag atau bahkan frame drop. Tapi coba deh kita realistis. Android di harga 2 jutaan, keluaran baru juga ngalamin hal yang serupa kan? Terus kenapa? Hebatnya skor Antutu versi 11 dari XR ini masih bisa tembus di 600 ribuan. Ini skor yang setara banget sama chipset baru kayak G100 dan G200 di smartphone zaman now. Alasan ketiga, sempurna untuk HP kedua. Banyak yang sadar kalau beli HP ini itu murni buat kebutuhan kamera dan sosmed aja. Menjadikan iPhone XR sebagai HP kedua di tahun 2026 ini adalah keputusan yang sangat cerdas dan sah-sah aja. Tapi sangat tidak disarankan menjadikan XR sebagai HP utama. Kalau niatnya cari HP utama, mending lirik iPhone 13 kalian yang nafas update-nya masih panjang untuk beberapa tahun ke depan. Dan kalian cukup pakai satu HP aja, nggak usah 2 HP. Semua kelebihan tadi emang bikin ngiler kan? Tapi tunggu dulu. Sesuai janji saya di awal, ini dia 3 alasan fatal kenapa iPhone XR bener-bener nggak banget kalau dibeli buat jadi HP utama di tahun 2026. Yang pertama, mimpi buruk barang bekas. Jangan harap kalian bisa nemu barang barunya. Kalau ada seller bilang ini barang baru, 100% itu repack-an ulang atau bahkan penipuan. Karena ini HP lawas dari 2018, yang beredar itu udah pasti barang bekas. Kalian sebagai pembeli harus ekstra detail ngecek komponen apa aja yang udah diganti. Sinyal aman atau enggak, sampai berani minta jaminan garansi dari tokonya. Dan minimal banget, baterai bawaannya pasti udah diganti karena pemakaian. Kekurangan kedua, kecemasan update software. Banyak yang bilang, nggak butuh iOS terbaru. Masalahnya, aplikasi itu butuh minimal software requirement. Kalau mau jujur-jujuran nih, iOS 18 sekarang tuh masih bisa memang untuk running hampir semua aplikasi di App Store dengan aman. Tapi, siapa yang berani jamin tahun-tahun ke depannya aplikasi tersebut tetap bisa dibuka di HP ini? Kekurangan ketiga, absennya fitur AI. Di tahun 2026 ini siapa sih yang nggak pakai AI buat ngebantu kerjaan atau sekedar ngerjain hal kecil? Boro-boro XR, 15 basic aja fitur AI-nya belum terintegrasi sempurna karena limitasi chipset. Kalau kalian emang mau nyicipin fitur AI yang benar-benar ke-build untuk artificial intelligence, Android terbaru jawabannya. Walaupun harganya murah, ya nyatanya mereka udah ngasih fitur tersebut. Jadi, mari kita tarik kesimpulannya. Apakah iPhone XR masih layak dibeli? Jawabannya sangat cocok. Tapi hanya kalau kalian butuh HP kedua, khusus sosmed, dan rela ngecek kondisi barang bekas secara detail. Tapi kalau kalian butuh HP buat daily driver utama, butuh fitur AI kekinian, dan mau umur software yang panjang, mending uangnya dipakai buat beli Android baru, atau bahkan nabung lebih, biar dapet iPhone 13 kalian. Gimana menurut teman-teman Brogi? Masih tertarik nggak meminang iPhone XR di tahun ini?
Coba drop komentar dan keresahan kalian di bawah. Terima kasih sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Saya Yeskiel dari Dogi, pamit undur diri. Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Di video kali ini kita bakal bahas kenapa HP semua ini Action. Action. Coba drop pendapat kalian di komen-komen ya. Keresahan kalian di komentar.